Halo anak-anak kelas 2, berjumpa lagi dengan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Tentunya semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa sebelum belajar dipersiapkan dulu alat tulisnya, bukunya, dan jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Salam sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Dari subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini Pak Guru harapkan kalian nanti dapat menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya dengan benar. Kemudian Pak Guru harapkan kalian nanti juga dapat membandingkan berat dua benda dengan benar, dapat menentukan bahan yang digunakan pada model kreasi, dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, dan dapat menjelaskan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ayo perhatikan kegiatan Siti dan ayahnya. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa ayah Siti sedang memberikan pupuk kepada tanamannya. Kemudian Siti membantunya. Siti berbicara dengan ayahnya. "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, ayah?" Kemudian ayah menjawab, "Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman." Kemudian Siti masih bertanya lagi, "Apakah tanaman cukup pupuk saja, ayah?" Kemudian ayah menjawab, "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu kita harus menyiram tanaman juga." Kemudian Siti bertanya lagi, "Kapan kita harus menyiram tanaman?" Ayah menjawab, "Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman?" Siti, "Baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Nah, di sini kalian lihat bahwa tanaman itu juga membutuhkan zat-zat untuk tumbuh, antara lain pupuk dan air. Jadi kita harus merawat tanaman dengan cara memberikan pupuk dan menyiramnya setiap hari. Dari percakapan tersebut kalian dapat menemukan kalimat tanya. Nah, tadi dalam percakapan Siti sudah menanyakan beberapa hal kepada ayahnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dituliskan dengan kalimat tanya. Yang pertama tadi ada pertanyaan, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, ayah?" Nah, yang kedua ada pertanyaan lagi, "Apakah tanaman cukup diberi pupuk saja, ayah?" Nah, lalu yang ketiga ada pertanyaan lagi, "Kapan kita harus menyiram tanaman?" Nah, ada berapa tadi kalimat tanya pada percakapan tersebut? Ya, ada 3. Kita temukan 3 kalimat tanya. Dari mana kita tahu kalimat itu adalah kalimat tanya? Nah, yang pertama, kalimat tanya diawali dengan kalimat kata tanya. Nah, dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, yang paling mudah kita mengenali kalimat tanya adalah di belakangnya atau di akhir kalimatnya itu memakai tanda tanya. Itu berarti kalimat tanya. Jadi bukan diakhiri tanda titik, tapi diakhiri tanda tanya. Itu adalah kalimat tanya. Lalu dalam kalimat tanya juga terdapat kata tanya. Kita sudah mempelajari tentang kata tanya. Ada apa, siapa. Nah, di sini ada kata tanya mengapa. Ada kata tanya apakah. Ada kata tanya kapan. Ini adalah kata-kata
yang digunakan untuk bertanya, makanya dinamakan kata tanya. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan hal ini, bahwa kalimat tanya menggunakan kata tanya, kemudian kalimat tanya diakhiri tanda tanya, dan membacanya atau intonasi dalam membacanya berbeda kata tanya itu dengan kalimat yang lain atau kalimat pemberitahuan. Nanti kalian akan berlatih membaca kalimat tanya. Coba perhatikan percakapan Lina dan Dayu berikut. Lina: Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Lalu Dayu menjawab, pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Tentu saja boleh. Lalu Dayu bertanya lagi, siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Dan Lina menjawab, aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Dayu: di mana kamu menyiramnya? Maksudnya, di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Kemudian Dayu bertanya lagi, apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Lina menjawab, tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Sore ini setelah pulang sekolah. Lina: baiklah, sampai nanti Dayu. Nah, ini adalah percakapan Lina dan Dayu. Dari percakapan ini kalian tadi menemukan apa saja? Ya, ceritanya Lina dan Dayu sedang bercakap-cakap tentang bunga matahari yang ditanam oleh Lina. Kemudian Dayu ingin mengunjungi kebun rumah Lina. Nah, di situ juga kita temukan tadi ada beberapa kalimat tanya, ya kan? Nah, di sini ada kalimat tanya. Tandanya apa tadi? Yang paling mudah adalah di belakang atau di akhir kalimat ada tanda tanya. Nah, ini ada tanda tanya, berarti ini kalimat tanya. Lalu kata tanyanya yang mana? Bolehkah aku datang melihat? Nah, kata tanya yang ini, bolehkah? Dan yang kedua kita temukan ini. Di sini ada tanda tanya, berarti ini kalimat tanya. Lalu kata tanyanya yang mana? Ini ada kata siapa. Nah, ini kata tanya. Kemudian di sini ada tanda tanya lagi. Dan kata tanya yang mana? Nih, di mana ini kata tanya. Lalu di sini ada tanda tanya, berarti ini kalimat tanya. Kata tanyanya yang mana? Di sini ada apa. Nah, di sini ada kalimat tanya lagi. Kata tanyanya kapan. Nah, kata tanya yang sudah kita temukan antara lain tadi apa saja? Ada mengapa, ada apakah, kapan, bolehkah, siapa, di mana, apa. Nah, dari sini kalian bisa menambahkan, selain ini kalian bisa mencari dan menemukan kata tanya yang lain. Coba nanti kalian mencari dimanapun, apakah kalian menemukan kata tanya yang lain selain 7 ini. Kalau menemukan, boleh nanti dibagikan kepada teman-teman melalui grup kelas kita. Sekarang untuk latihan, kalian membuat 4 pertanyaan, dimulai dengan kata tanya atau kata tanyanya yang boleh yang kalian temukan baru atau boleh yang memakai yang 7 tadi. Yang kedua, kalimat tanya jangan lupa menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat.
dan ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Sebagai latihan, kalian tulis ini di buku tugas. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk yang dikemas dalam beberapa ukuran. Nah, kita lihat di sini ada pupuk yang dikemas dengan ukuran 1 kg. Maksudnya apa? 1 kg. 2 kg berarti 2 kg. 5 kg berarti 5 kg. 10 kg berarti 10 kg. Nah, ada beberapa kemasan pupuk. Nah, dari yang kecil sampai yang besar berbeda-beda tergantung beratnya. Ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Padahal di toko tanaman hanya tersedia kemasan 10 kg. Nah, bagaimana? Ayo bantu ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Bagaimana caranya mendapatkan pupuk 20 kg? Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Tadi berapa pupuk yang dibeli ayah? Apakah 10 kg? Kan, yaitu 20 kg. Jadi kita butuhkan 2 kantong pupuk 10 kg agar mendapatkan pupuk 20 kg. Tetapi ayah tadi sampai di rumah mau dipindah kepada kantong yang lebih kecil, yaitu 5 ons. Nah, kira-kira butuh berapa kantong plastik? Nah, kalian ingat bahwa 1 kg berapa ons? 1 kg adalah 10 ons. Jadi apabila 1 kantong berisi 5 ons, untuk menjadi 1 kg itu harus ada 2 kantong. Ini namanya 5 ons tambah 5 ons berarti 10 ons. Ini baru 1 kg. Padahal ini pupuknya semuanya ada 20 kg. Jadi kita membutuhkan lagi 2 lagi. Ini 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini ada 20 kg. Berarti pupuk yang ada di sini kantong besar tadi sudah dipindahkan semua. Ini 20 kg dipindahkan ke sini 20 kg. Jadi sudah habis ya. Sekarang kita mau menghitung kantong plastiknya. Ada berapa kantong plastik? Nah, setiap 1 kg tadi ada 2 kantong plastik. Berarti kalau ada 20 kg ada berapa kantong plastik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, satu baris ini 10. Berarti 2 baris 20, 3 baris 30, 4 baris 40. Berarti semuanya ada 40 kantong plastik. Nah, ternyata yang dibutuhkan ayah untuk memindahkan pupuk 20 kg adalah 40 kantong plastik. Coba sekarang kita membandingkan berat pupuk ini dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Coba nomor 1 ada 5 ons tambah 5 ons berarti 10 ons. 10 ons sama dengan berapa? Kalau dijadikan kilogram, 10 ons itu 1 kilogram. Berarti 1 kilogram dengan 1 kilogram tandanya apa? Sama, ya kan? Sekarang 5 ons tambah 5 ons tambah 5 ons berapa?
15 ons. 200 gram 200 gram 200 gram berarti 600 gram. Coba ini nanti nomor 2 dan nomor 3 kalian kerjakan sebagai latihan. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Nah, kalau kalian pernah melihat tisu gulung itu di tengahnya ada karton yang berbentuk tabung. Nah, Ibu Dayu mau membuat kreasi dari karton itu. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Alat dan bahannya yang pertama adalah karton bekas tisu gulung atau karton yang berwarna coklat. Yang kedua kertas warna, 3 lem, 4 pensil, 5 gunting. Lalu cara membuatnya, yang pertama disiapkan karton bekas tisu gulung. Kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. Nah, kalau tidak ada karton bekas tisu gulung, kamu juga dapat membuat bentuk seperti ini pakai karton warna coklat. Digulung caranya. Yang ketiga, hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Buat gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. Di sini ada gambar lingkaran, ada gambar persegi, ada gambar ketupat, ada segi 4, ada lingkaran lagi. Nah, kalian bisa membuat kreasi yang lain dengan bentuk-bentuk yang kamu sukai. Kemudian guntinglah gambar hiasanmu itu. Hati-hati menggunakan gunting. Lalu tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Nah, kalian tempelkan di sini di karton bekas tisu gulung. Di sini nanti bisa menjadi indah, bisa digunakan untuk tempat pensil atau apapun. Nah, di gambar ini kalian melihat halaman sekolah yang indah. Di sana banyak tanaman hijau. Tanamannya terawat karena semua siswa merawat tanaman itu. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolah antara lain apa tadi? Ya, merawat tanaman, sayangi tanaman. Di sini ada pemberitahuan sayangi tanaman dan jangan injak rumput. Nah, yang harus mematuhi tata tertib itu siapa? Nah, peraturan tersebut harus dipatuhi karena apa? Tadi tata tertibnya adalah untuk merawat tanaman. Berarti yang harus mematuhi tata tertib adalah semua warga sekolah, baik siswa, guru maupun warga lain di sekolah. Lalu peraturan tersebut harus dipatuhi karena tanaman perlu dirawat. Kalau tidak dirawat bisa mati. Niko dan Benny berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan. Nah, di sini Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Lalu Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Coba nanti kalian coba ini sebagai gerakan-gerakan agar badan kita tidak kaku. Kalian coba bermain keseimbangan. Kalian coba seperti posisi Benny ditekuk ke depan atau ditekuk ke belakang dan dihitung. Berapa banyak hitungan kamu bisa menahan keseimbangan.
Akhirnya pembelajaran hari ini selesai. Jangan lupa tugas belajar tadi kalian kerjakan ya. Antara lain tadi membuat kalimat pertanyaan dengan aturan yang benar, membandingkan berat dan mengetahui cara membuat model karya, dan juga melakukan gerakan keseimbangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan semangat.